Itulah yang saya katakan, tanpa bantuan tentara Romawi, orang Kristen tidak punya Tuhan. Tanpa rencana iblis, orang Kristen tidak punya penembusan dosa, karena rencana iblis adalah menghasut hati Yudas sehingga tertangkaplah Yesus, kemudian dibantai oleh tentara Romawi yang berujung dengan penyaliban Yesus, dan kemudian dijadikan orang Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua orang berdosa atau tidak berdosa pun Tuhan gunakan untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi manusia. Begitu Heri ya. Jadi bukan tanpa Roma. Siapa saja Tuhan gunakan untuk mewujudkan rencana keselamatan manusia dari kematian kekal akibat dosa itu. Jadi kamu itu hanya memperhatikan dan menggembar-gemborkan jalan cerita tengah-tengahnya doang. Tidak melihat secara utuh alur cerita ajaran Alkitab dari awal sampai akhir. Siapa saja Tuhan gunakan kok untuk mewujudkan keselamatan bagi umat manusia. Ya akhirnya, jadi kalau untuk menghina-hina, untuk menjelek-jelekan silahkan, tidak apa-apa. Artinya apa? Artinya Tuhan Anda bersekongkol dengan iblis. Bersekongkol dengan iblis. Karena apa? Melalui rencana iblislah Tuhan kalian menurunkan juru selamat. Melalui rencana iblislah Tuhan kalian mewujudkan rencananya, yaitu penyalipan. Jikalau penyalipan ini adalah rencana Tuhan. Ya, bukankah tanpa rencana iblis penyalipan ini tidak akan pernah terselenggara? Bukankah para tentara Romawi tanpa tangan-tangan daripada para tentara Romawi itu penyalipan tidak akan pernah terjadi? Dan tanpa Yudas yang dirasuki oleh iblis, yang dihasut oleh iblis menjual Yesus, maka Yesus tidak akan pernah tertangkap. Ya, hantam kromo dong berarti Tuhan Anda. Hantam kromo. Tidak peduli dari rencana iblis kah, dari rencana siapakah, yang penting Kristen punya juru selamat. Begitu ya, asal imani aja Pak kalau begitu Pak. Boleh kamu katakan itu bersekongkol dari pihak setan, karena pikiran kan pikiran setan, Heri. Bersekongkol bisa, tapi setan itu kan bodoh itu. Dia tahu manusia Yesus itu sudah manusia lemah, tidak bisa bikin apa-apa. Dia mengambil kesempatan untuk menggagalkan, bagaimana caranya menggagalkan rencana keselamatan bagi manusia. Justru karena kebodohan setan itulah Tuhan biarkan seperti itu terjadi. Tapi rencana setan gagal, rencana Tuhan yang terwujud. Begitu Heri ya. Jadi seperti apapun cerita Alkitab itu, kalau pihak Islam yang berpikiran negatif dari segala sudut, cerita apapun, satu kata pun cerita Alkitab itu salah semua, tanpa memikirkan dan melihat, memandang Al-Qurannya sendiri. Apa ajaran Al-Qurannya? Dia tidak tahu dan tidak bahas. Jauh lebih indah ajaran Alkitab daripada Al-Quran. Tapi teman-teman Islam seperti Heri itu tidak memahami itu, tidak sadar dalam hal itu. Saya sudah katakan, setan pun Tuhan gunakan, siapapun Tuhan gunakan untuk mewujudkan rencana keselamatan bagi manusia. Begitu Heri ya. Bukan pikiran saya pikiran setan, tapi tanpa rencana setan, tanpa rencana iblis, kalian tidak punya juru selamat. Bagaimana Anda mau menggagalkan? Bagaimana Anda mau katakan setan menggagalkan rencana penyelamatan? Malah setan sendiri yang mewujudkan rencana keselamatan kalian. Tanpa setan berencana untuk menghasut Yudas, untuk menjual Yesus ke orang-orang Romawi, maka kalian tidak akan punya juru selamat. Yesus tidak akan disalibkan. Ini fakta yang terdapat di lapangan. Fakta loh. Ya.
Jadi kalianlah yang mengimani rencana setan sebagai hasil karya penyelamatan. Dan kalau Anda katakan penyalipan itu adalah rencana Allah, maka Anda harus lega hati, Anda harus menerima secara prakteknya di lapangan Tuhan kalian bersengkongkol dengan setan. Tanpa setan, Yesus tidak disalib. Tanpa Yudas dihasut oleh setan, Yesus tidak akan tertangkap. Ini fakta yang ada di lapangan. Jangan kabur dari PN saya. Saya ada waktu 1 jam ini buat via PN. Silakan fokus ke saya. Kita buatkan konten YouTube Anda, Pak Lam Candebao. Silakan Anda masukkan ke konten YouTube Anda, VN kita berdua. Fokus ke saya. Saya punya waktu 1 jam. Dari sisi pemikiranmu iya. Tanpa rencana setan. Betul itu. Tapi rencana setan itulah Tuhan gunakan untuk apa? Terwujudnya rencana keselamatan bagi manusia. Karena setan itu bodoh. Tidak mengetahui rahasia Tuhan itu. Tuhan itu maha mengetahui. Ya, begitu Heri ya? Bukan dari sisi pemikiran saya, Pak Lam Candebao, tapi itu fakta di lapangan loh. Faktanya sebagaimana yang apa saya paparkan tadi. Iya toh, makanya kalau kalian katakan penyalipan rencana Allah, artinya kalian harus legowo, harus menerima kalau setan bersekongkol dengan Allah untuk mewujudkan karya penyelamatan. Iya kan? Karena tanpa rencana iblis, tanpa rencana setan, Yesus tidak akan disalib. Tanpa orang-orang berdosa, tanpa para tentara Romawi, Yesus tidak akan ditangkap. Tanpa Yudas menjual Yesus, yang mana Yudas dirasuki oleh setan, dipengaruhi oleh setan untuk menjual Yesus, maka Yesus tidak akan tertangkap. Ini fakta yang berada di lapangan. Ya, sebagaimana dalil-dalil yang tercatat di dalam kitab suci Anda sendiri. Apakah Anda mau sanggah fakta ini? Ayo, silakan. Bonyok sampean. Kasihan, udah tua bonyok pula. Waktu saya sangat terbatas, Pak Lam Candebao. Mungkin ada waktu setengah jam lagi lah. Jadi fokus ke saya, Pak Lamsan. Fokus ke PN saya. Ya begitulah Andi. Itulah cerita Alkitab itu. Kamu bingung karena kamu tidak memahami. Karena kamu itu dikuasai oleh ajaran Al-Quran. Yang tidak tahu nggak karu-karuan kemana arah tujuan ajaran Al-Quran itu. Ya, ajaran Alkitab itu terarah. Positif kelihatan, ketahuan kemana arahnya. Al-Quran kemana arahnya. Dari mana mau kemana kita tidak tahu. Ya itu fakta yang kamu lihat itu hanya pertengahannya. Saya tidak sangkal itu begitu Heri. Namanya kita membaca-baca bisa, menganalisa bisa. Tidak saya salahkan. Tapi itulah pandanganmu. Kamu tidak mau memperhatikan awal ajaran Alkitab sampai akhirnya apa. Sehingga kamu berkata seperti itu. Tidak bisa disalahkan. Semua orang bisa berkata seperti itu Heri. Kalau hanya mencopot cerita dari tengah-tengah. Seperti Pak Heri kemarin lah. Ini pengalaman Pak Heri. Udah dengan saya. Kemarin menyalahkan saya. Heri menyalahkan saya. Mengatakan jam 9 itu adalah jam 3 juga. Kamu kan marah kepada saya. Dari mana itu kamu tahu? Karena kamu hanya mendengar kata-kata itu. Kamu tidak mengikuti cerita saya atau ajaran yang saya ajarkan dari awal sampai akhir. Sehingga kamu menyangkal. Masa jam 9 adalah jam 3? Setelah saya terangkan, insya Allah kamu memahami kan? Begitu Pak Heri. Awal dari pelajaran Bible adalah perjanjian lama. Anda mau mencocokologikan kepada perjanjian lama. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana dikatakan di dalam perjanjian lama ada ataupun Tuhan pernah berfirman, atau di mana Tuhan pernah berfirman bahwa nanti kelak akan kukorbankan anakku sebagai penebus dosa manusia. Di mana Pak? Di mana? Malah dalil-dalil di dalam perjanjian lama itu menentang kalau adanya doktrin dosa waris. Enggak ada Pak. Tuhan di dalam
di dalam perjanjian lama tidak pernah menginginkan adanya darah manusia yang mengucur sebagai penebus dosa. Contoh, di saat Abraham diuji untuk menyembelih anaknya, diganti oleh Hasem. Kenapa? Dari sini kita bisa memetik suatu kesimpulan kalau Tuhannya yang tercatat di dalam perjanjian lama, Hasem, Tuhannya orang Yudaism, tidak sama sekali pernah menginginkan adanya darah manusia sebagai penembus dosa. Tidak, Pak. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Kalau Anda cerita awal daripada pelajaran Bible, yaitu merujuk kepada perjanjian lama, sedangkan di dalam perjanjian lama dikatakan seperti apa yang saya katakan tadi. Pak Eri, maaf, waktu saya nyuri-nyuri waktu ini. Ada waktu kira, ini sudah mau off saya, terpaksa off. Saya tidak lagi on lagi. Ini saya mau laporkan saja, saya off. Baiklah, berhubung Anda off dan Anda ada keperluan lain, maka untuk sementara dialog kita sampaikan di sini dulu. Dan Anda masih belum menjawab, belum memaparkan sebagaimana apa yang saya argumentasikan, dan argumentasi terakhir saya belum Anda sanggah. Baik, sampai di sini dulu diskusi kita. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam alaikum.